Selamat malam teman-teman semuanya. Terima sambut saya Teguh Jelas Buddha Namo Buddhaya. Teman-teman semua, sudah kita ketahui dari beberapa bulan lalu hingga saat ini kita kedatangan sebuah tamu yang tidak diundang. Mungkin teman-teman sudah tahu tamu itu siapa, ya. Benar teman-teman, tamu itu adalah virus corona atau COVID-19. Perkenalkan teman-teman, nama saya Stephen Lois. Saya semester 8 di salah satu universitas yang ada di Jakarta Utara, yaitu Universitas Bunda Mulia. Dan hari ini saya akan membahas mengenai tamu yang tak diundang, yaitu corona ini. Teman-teman semua, kita udah ketahui bahwa corona ini punya banyak banget dampak-dampak terhadap diri kita, baik itu dampak negatif ataupun dampak positif. Tapi yang kita ketahui, yang kita pikirkan saat ini adalah corona ini membuat diri kita merasa sulit untuk melakukan aktivitas. Bahkan ada yang mungkin di luar sana dipecat, ada juga yang kerjanya shift-shiftan, mungkin juga ada yang gajinya dipotong, atau juga ada yang kerja tapi di rumah atau work from home gitu katanya ya. Nah, banyak banget negatif-negatif yang mungkin ada di pikiran kita saat ini. Tapi ternyata ada loh teman-teman positif-positifnya yang ada di corona ini. Corona datang ke Indonesia, ada sebuah dampak positif untuk kita. Apa itu dampak positifnya? Ada 3 hal teman-teman. 3 hal dampak positif dari corona. Yang pertama adalah teman-teman semua disuruh untuk tetap di rumah. Secara otomatis berarti teman-teman bertemu dengan keluarga. Kalau kita lihat di televisi, di TV, di film-film, atau mungkin teman-teman pernah merasakan juga, saya juga pernah merasakan hal kecil yang kita nggak dapat di rumah. Yang biasanya kita nggak dapat di rumah, tapi kita dapat pada saat ini, yang dulu gitu ya. Sebelum datangnya corona berbeda sekali. Hal kecilnya itu apa? Yaitu makan bersama. Kita makan bareng keluarga mungkin dulu, atau bahkan orang-orang kaya atau kita dulu itu makannya di luar, atau mungkin juga makan sendiri-sendiri, satu di luar, satu di rumah, satu di tempat kerja, dan lain sebagainya gitu. Tapi disinilah ketika kita disuruh untuk di rumah aja, kita punya kesempatan untuk apa? Untuk lebih erat sama keluarga. Kita lebih menyatu lagi sama keluarga. Dari biasanya kita nggak pernah bersama, kita jadi bersama. Dari awalnya kita nggak ngobrol bareng-bareng, nggak sering ngobrol, dan akhirnya kita ngobrol bareng sama keluarga. Nah, itu adalah dampak positif yang sangat besar. Sangat besar. Karena apa? Karena kita tanpa hubungan kekeluargaan sama keluarga itu juga nggak baik, teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah mempererat, dan ini saatnya adalah kita harus mempererat hubungan antara siapa? Antara kita kepada ibu dan bapak. Nah, itu yang pertama, dampak positif dari corona. Dampak positif yang kedua adalah kita sudah melewati, teman-teman, yang namanya Waisak. Kita masih harus bersyukur. Karena apa? Karena kita bisa tetap merayakan Waisak. Tapi
Tadi saya bilang, wah, kenapa kok ini dampak positif dari corona? Kenapa Waisak? Kenapa merayakan Waisak? Karena dari Manggala Sutta disebutkan bahwa mendengarkan dharma, membahas dharma, dan menjalankan dharma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Benar teman-teman, di momen Waisak ini kita masih diizinkan untuk mendengarkan dharma ajaran langsung dari para biku. Yang kedua, kita juga bisa belajar, membahas. Kita punya pertanyaan, kita bisa melakukan diskusi sama para biku. Itu adalah berkah utama. Dan yang ketiga, kita bisa melaksanakan dharma yang disampaikan oleh para biku di momen Waisak saat kebaktian gitu. Jadi walaupun di masa corona ini kita masih diizinkan untuk mendengarkan dharma. Yang kedua adalah membahas dharma. Yang ketiga adalah melaksanakan dharma. Itu adalah keuntungan atau dampak positif dari virus corona. Yang pertama tadi teman-teman apa? Yap, betul. Yang pertama adalah kita bisa tetap bersama orang tua, tetap menjalin hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan dengan keluarga, mempererat. Yang kedua adalah kita tetap bisa merayakan hari Waisak. Kita masih diizinkan, masih bisa untuk mendengarkan dharma dari para biku, membahas dharma dengan para biku, dan ketiga adalah melaksanakan dharma. Yang ketiga teman-teman, tadi sudah 2, ini yang terakhir 3. Yang ketiga adalah kita masih bisa untuk berbuat baik, melaksanakan dharma yang diajarkan oleh para biku, yang diajarkan oleh Sang Buddha, itu berbuat kebajikan. Kita masih diizinkan untuk seperti itu. Kita bingung, kok gimana cara melakukan kebajikan? Kan di rumah aja kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oh enggak teman-teman, karena di rumah aja kita bisa melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Karena di Manggala Sutta disebutkan berdana pada saat yang sesuai itulah berkah utama. Ketika kita di rumah aja kita nggak ngelakuin apapun, itu malah sia-sia. Kalau kita nggak ngelakuin apapun di masa corona ini, karena kita bisa di rumah aja dan kita berpikir untuk berbuat baik, yang pertama bisa kita lakukan adalah menolong ayah dan ibu. Di Manggala Sutta juga disebutkan teman-teman, menolong ayah dan ibu adalah berkah utama, dan itu adalah tugas seorang anak. Di Sigala Sutta sudah ada penjabarannya, kewajiban anak kepada orang tua, dan salah satunya adalah membantu ayah dan ibu. Kita masih diizinkan untuk bisa berbuat baik, yaitu bantu ibu dan bantu ayah. Caranya bagaimana? Hal yang saya lakukan di sela-sela kesibukan saya. Kesibukan saya itu, kalau teman-teman mendengarkan saya tadi, saya semester 8 teman-teman. Semester 8. Yang artinya saya lagi fokus sama yang namanya skripsi. Tapi saya masih bisa membantu orang tua saya. Gimana caranya? Saya saya begadang sih, emang nggak bagus juga buat diri saya, cuma saya berniat untuk membantu mama saya untuk jualan kue, karena dia sudah sakit, ya ada sakit di tubuhnya dia. Jadi saya bantuin untuk
bikin kue untuk mencari penghasilan di keluarga, karena orang tua saya jualan kue gitu, produksi kue. Saya bisa bantu orang tua saya, itu yang pertama, bantu untuk bikin kue. Mungkin teman-teman nggak ada yang orang tuanya satu profesi dengan orang tua saya, ya berarti teman-teman bisa membantu yang lain. Contohnya bagaimana? Yang saya lakukan adalah saya rutin untuk nyapu, ngepel rumah, dan ngelakuin hal-hal kecil seperti itu. Kita bisa meringankan beban-beban dari orang tua, teman-teman. Nyapu, ngepel, mungkin kita yang cewek bisa nyuci piring, bisa nyuci baju gitu. Kita bisa yang apapun yang bisa kita lakukan di rumah, kita bisa lakukan dengan membantu ayah dan ibu. Itu yang pertama, teman-teman. Perbuatan kebajikan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita di rumah tetap bisa melakukan yang namanya perbuatan baik dengan mendengarkan dharma dan membahas dharma juga sama. Karena apa? Karena saat ini banyak sekali nih teman-teman yang udah buka namanya sesi sharing, Bodhinganayen, Dasa Paramitas, Sadhu Community. Berapa banyak di luar sana melakukan sharing-sharing dharma, dan kita masih bisa mendengarkan dharma, dan kita masih bisa untuk membahas dharma. Itu adalah sebuah perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Yang kita lakukan adalah selain dari situ mendengarkan dharma, kita juga masih bisa kebaktian di rumah, atau mungkin wiharanya ada yang buka kebaktian online, kita join di kebaktian, kita bisa. Atau kita juga meditasi sendiri, atau kita juga bisa sembahyang di rumah kalau kita punya altar, dan ngelakuin banyak banget aktivitas-aktivitas yang ada di rumah. Kalau teman-teman suka sharing, suka berbagi kisah, juga boleh untuk berbagi kepada teman-teman di luar sana. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita berbagi dengan cara apa? Ada Gojek, ada ojol-ojol, Grab, Gojek yang memerlukan bantuan kita punya sedikit rezeki, kita bisa berikan kepada beliau gitu, dengan cara ya minta untuk kita pesen gitu ya di GoMart atau di mana gitu kan, pesen, dan barangnya nggak usah dikasih ke kita tapi buat beliau, itu juga bisa. Dan banyak banget yang dulu melakukan gerakan seperti itu gitu. Jadi itu adalah 3 hal yang kita bisa lakukan. Itu adalah 3 hal keuntungan atau dampak positif dari COVID-19 ini. Makanya teman-teman semua, saya mengajak untuk teman-teman semua, yuk jangan hanya kita memikirkan dampak-dampak negatifnya aja. Ternyata adanya COVID-19 ini juga punya loh dampak positifnya, dan kita bisa lakukan dampak positifnya itu secara terus-menerus. Ketika kita udah tahu dampak positifnya yang tadi sudah saya jabarkan, yang pertama adalah mempererat hubungan kekeluargaan dengan keluarga kita sendiri. Yang kedua adalah kita bisa membahas, bisa mendengarkan, dan bisa mempraktekkan ajaran Sang Buddha atau Dharma dari Sang Buddha. Yang ketiga, kita bisa melakukan banyak banget perbuatan kebajikan. Ketika kita tahu 3 hal ini, saya mengajak teman-teman yuk sama-sama kita fokuskan diri kita akan hubungan kita tetap mendengarkan dharma, kita tetap membahas dharma, kita tetap melaksanakan dharma dengan cara melakukan perbuatan kebajikan. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua.
ke pasar malam ketemu buaya. Selamat malam, Namo Buddhaya.